Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustadz selalu mendoakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Ananda siswa SMP yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah sampai hari ini kita masih sehat walafiat, masih hidup, masih bisa melaksanakan kegiatan kita, masih kita melaksanakan ibadah, masih bisa kita belajar. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, uswah dan qudwah bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ananda siswa SMP yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat berjamaah. Ustadz yakin Ananda sudah sering mendengarkan penjelasan tentang ketentuan-ketentuan sholat berjamaah. Sholat merupakan ibadah yang paling penting, paling pokok dalam agama kita. Oleh karena itu kita mesti mengerti betul, mempelajari terus-menerus bagaimana supaya sholat kita makin baik dari hari ke hari. Kita mulai dari pengertian. Secara bahasa sholat berjamaah itu artinya adalah kumpulan, bersama atau kelompok. Nah, inilah dia maksud dengan sholat berjamaah. Lebih lanjut, dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, salah seorang jadi imam dan yang lainnya sebagai makmum. Jadi kuncinya sholat itu dikerjakan oleh dua orang. Sholat dikerjakan bersama-sama, tentu dengan syarat satu jadi imam, satu jadi makmum. Kalau sholatnya bersama-sama tapi tidak ada yang jadi imam, tidak ada yang jadi makmum, itu tidak termasuk sholat berjamaah walaupun sholatnya sama-sama. Jadi sekali lagi, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang, paling tidak ya, dua orang atau lebih, salah seorang jadi imam dan yang lainnya sebagai makmum. Nah, inilah yang dimaksud dengan sholat berjamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaah? Sholat berjamaah ya hukumnya adalah sunnah muakkad, ya, artinya sangat dianjurkan. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Wajib karena dilihat dari isyarat dari hadis Rasulullah SAW. Tetapi mayoritas para ulama menghukumi sholat berjamaah itu dengan sunnah muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat salah satu dalil yang memang menyuruh kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terdapat dalam Quran surat kedua ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di mana pesan berjamaahnya? Nah, ini dia, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Silahkan dihafal ayat ini ya, ayatnya cuma pendek. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Berikutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu
an amura al-mu'adhdhina fayuqima thumma amura rajulan ya'ummun nas thumma akhudha syu'alan min nar fa uharriqa ala man la yakhruju ila as-salati ba'du. Ini juga hadis ya, hadis Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sungguh aku ingin memerintahkan muazin untuk mengumandangkan iqamah. Setelah iqamah aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam. Setelah itu aku akan mengambil api untuk membakar orang-orang yang tidak mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini betapa menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Berikutnya ini, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih afdal, lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi silakan dihafal juga di sini. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatul faz bi 27 darajah. Ini keutamaan salat berjamaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini lagi salah satu hadis lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atu min nar wa bara'atu min nifaqi, rawahu Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama, takbiratul ihram imam, maka ditulis untuknya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, inilah keutamaan dari salat berjamaah di antaranya. Ananda yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita lihat apa syarat sah salat berjamaah. Nah, bagaimana supaya salat berjamaah itu sah? Yang pertama tentu harus ada imam. Nah, imam ini adalah orang-orang yang memang telah ditetapkan, orang-orang yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Ada lebih kurang 16 syarat barangkali ya jadi seorang imam. Jadi banyak syarat dari imam. Imam itu diantaranya adalah orang yang bacaannya fasahah, bacaannya bersih, ya, bacaan Al-Qur'annya bersih, kemudian mengerti masalah agama, paham agama. Nah, ini diantaranya syarat dari imam. Jadi imam itu tidak orang sembarangan, ya. Kalau ada 2 atau 3 orang di suatu masjid yang hadir berjamaah, maka memang dilihat siapa orang yang memiliki kelebihan. Di antaranya yang paling bersih bacaannya, bisa mungkin yang lebih banyak hafalannya, yang lebih mengerti masalah agama, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada makmum. Jadi dikatakan tadi salat berjamaah itu minimal 2 orang. Nah, tentu lebih banyak lebih baik. Jadi ada makmum yang akan mengikuti imam. Yang ketiga dilaksanakan dalam satu majelis. Nah, jadi dilaksanakan dalam satu tempat, ya, satu tempat. Nah, tidak boleh berlainan tempat antara imam dengan makmum. Contohnya ada suara dari masjid, kemudian kita salat di rumah mengikuti imam di masjid. Nah, itu namanya tidak satu tempat. Atau kita mengikuti imam Masjidil Haram, Imam Sudais, ya, imam Masjidil Haram sedang salat, kemudian kita mengikutinya, maka itu juga tidak bisa memenuhi salat sah berjamaah, ya, apalagi ya waktunya atau dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Jadi itu harus satu majelis. Kemudian perhatian
Perhatikan ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan sholat. Nah, inilah syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam, yang kedua ada makmum, yang ketiga dilaksanakan dalam satu majelis. Inilah sebenarnya syarat sah sholat berjamaah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya syarat menjadi imam. Nah, ini yang kita sebut tadi ya. Syarat jadi imam pertama memenuhi syarat sah sholat. Nah, ada syarat sah sholat harus terpenuhi semuanya. Ya, diantaranya syarat sah sholat itu masuk waktu sholat, kemudian berwudu, menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, syarat jadi imam itu mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi harus tahu apa yang membatalkan, apa rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berakal sehat, mesti akalnya sehat, ya, tidak gila, ya, tidak mabuk, ya. Kemudian balik, sudah cukup umur, ya, balik, cukup umur, bisa membedakan antara baik dan buruk dan sebagainya. Kemudian diutamakan yang mempunyai bacaan Al-Quran yang fasih, baik dan benar sesuai dengan kaidah dan ketentuan ilmu tajwid. Kemudian berikutnya lebih diutamakan yang memiliki wawasan agama yang lebih. Nah, jadi mengerti Al-Quran, mengerti hadis. Nah, inilah diantara ketentuan syarat menjadi imam. Ya, di samping syarat-syarat yang lain yang juga perlu diperhatikan oleh seorang imam. Memenuhi syarat sah salat, mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan salat, akalnya sehat, baligh, diutamakan mempunyai bacaan Al-Quran yang fasih, baik dan benar, lebih diutamakan dia memiliki wawasan agama yang lebih. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat syarat jadi makmum. Nah, syarat jadi makmum ini ada juga. Pertama, jelas berniat sebagai makmum. Nah, jadi berniat sebagai makmum. Yang kedua, mengikuti gerakan imam, tidak boleh telat, ya, tidak boleh mendahului imam dan tidak boleh terlalu telat mengikuti gerakan imam. Kemudian berada di belakang imam, harus di belakang imam, ya. Kemudian satu tempat dengan imam, nah, jadi tempatnya sama, tidak boleh di tempat yang berbeda walaupun suaranya dengar. Kemudian tidak mendahului imam, tidak boleh mendahului imam. Kemudian tidak bermakmum kepada imam yang wuduknya batal. Nah, ini jadi seorang imam pun harus tahu diri kalau sudah batal wuduknya, maka ditarik orang yang di belakangnya sebagai pengganti jadi imam. Karena bisa merusak sholat orang lain. Jadi ini dia syarat jadi imam. Yang pertama itu memang harus berniat sebagai makmum. Yang kedua mengikuti gerakan imam. Yang ketiga berada di belakang imam. Yang keempat satu tempat dengan imam. Yang kelima tidak mendahului imam. Yang keenam tidak bermakmum kepada imam yang wuduknya batal. Ananda yang dirahmati oleh Allah, inilah penjelasan sedikit tentang ketentuan sholat berjamaah. Semoga bisa dipahami, bisa diamalkan. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.